kemiskinan, harapan keadilan. Mang makan yang berprotein, makan lauk pauk. Minimnya pembangunan membuat warga Sandapang harus bertahan dengan keterbatasan. Kemiskinan menjadi warisan turun-temurun hingga kini mereka masih menanti uluran tangan dan keadilan dari pemerintah. Kami diperhatikan juga, Bu. Kami juga ini punya hak, Bu. Inilah kenyataan hidup saudara-saudara kita di pelosok negeri. Saksikan selengkapnya hanya di Indonesiaku. Menuju Desa Sandapang bukanlah perjalanan mudah. Minimnya infrastruktur membuat warga harus berjuang keras saat keluar masuk desa mereka. Melewati jembatan gantung Salole yang membentang di atas sungai sepanjang 50 meter merupakan jembatan pertama yang memisahkan Desa Sandapang dengan dunia luar. Setelah berjalan sekitar 300 meter dari jembatan gantung Salole, kami harus dihadapkan kembali dengan jembatan gantung Karama. Nah, ternyata masih ada jembatan lagi untuk sampai ke Desa Sandapang ini. Nah, Kak, ini jembatan apa Pak namanya Pak? Pelan-pelan Pak, saya nggak berani. Oh, jembatan ini jembatan Karama. Jembatan Karama ya Pak? Ya. Ini bentang jembatannya sepanjang lebih dari 150 meter dan ini masih beralaskan papan-papan, belum menjadi jembatan permanen, dan ini menjadi satu-satunya akses bagi warga desa untuk keluar masuk dan membawa hasil buminya. Tapi sebentar Pak, karena memang goyang, jadi saya mau turun aja deh. Tahun 2007, jembatan ini dibangun dengan anggaran provinsi. Sayangnya, jembatan gantung ini hingga saat ini belum ada perbaikan. Besi dan tali seling yang sudah terlihat berkarat tentu sangat membahayakan warga yang melintasinya. Jika putus, nyawa jadi taruhannya. Ketika mereka harus melintasi jembatan ini, apalagi harus membawa hasil buminya, ini saya tidak tahu ini jembatannya kalau misalnya dipijak benar-benar goyang, dan di bawah saya ini aliran sungai Karama deras sekali dan saya tidak bisa lihat ke bawah karena memang takut. Dan inilah Desa Sandapang, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Setelah usai panen coklat, warga harus mencari cara lain untuk bertahan hidup. Buah durian menjadi salah satu penghasilan lain mereka. Nah ini kalau di sini mengambil duriannya harus dijatuh-jatuhkan seperti itu, jadi agak berbahaya. Nah ibu di sini juga takutnya mengenai kepala, wah bahaya ini. Saat musim kemarau, satu pohon durian bisa menghasilkan hingga 300 buah. Namun saat musim penghujan seperti saat ini, bunga durian banyak yang berguguran. Akibatnya, hasil panen jauh dari harapan. Hanya 100 buah saja yang didapat. Karena memang banyak durian-durian yang sudah masak di pohon, jadinya jatuh ke bawah. Nah, hati-hati banget ini kalau kena kepala, bahaya. Tak semua durian yang jatuh kondisinya bagus, kerap kali rusak akibat terbentur bebatuan. Di balik karung durian yang menggoda, ada peluh dan perjuangan. Para ibu buruh durian bekerja tanpa lelah, pun hidup serba terbatas. Upah yang mereka terima tak sebanding tenaga yang dikeluarkan. Setiap buah durian yang mereka kumpulkan dihargai murah. Di antara buruh tani, Ibu Maria pun di usia senja tetap harus bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarganya yang masih hidup serba terbatas. Kenapa Ibu masih bekerja di umur segini? Begitulah, karena kita juga mau makan toh. Nah, saya punya anak juga tidak bisa mau makan sembarang, jadi terpaksa kita pergi cari-cari uangnya orang, baru dibelikan mie, dikasihkan itu anak.
Anakku ini tidak sekolah memang. Mau masuk di SMP, mana uang mau dipakai? Mau dikuatkan itu pergi cabut-cabut rumputnya orang itu terus mau dikerja. Baru ada. Sedangkan diminta ini kalau masuk sekolah tuh mana uang pendaftaran. Mana itu hari-harinya bajunya. Sedangkan kita tidak dikuat memang. Setelah terkumpul semua, buah durian akan disortir. Kondisi yang bagus akan dijual dan yang cacat kami bawa pulang. Kondisi akses jalan yang sulit membuat harga durian menjadi sangat murah, bahkan tidak laku dijual. Namun warga berinisiatif agar durian masih mempunyai nilai ekonomis untuk menambah pundi-pundi keuangan keluarganya dengan mengolah durian menjadi dampok durian. Dampok durian merupakan makanan khas Indonesia yang terbuat dari durian dan memiliki tekstur yang halus serta rasa yang legit. Proses pembuatan dampok durian cukup mudah. Setelah semua daging durian dipisahkan dari kulitnya, kemudian dimasukkan ke dalam wajan untuk disangrai. Aduk terus sampai kental. Proses ini bertujuan agar dampok durian bertahan lebih lama hingga 1 tahun lamanya. Setelah kurang lebih 30 menit daging durian menjadi padat dan akhirnya dampok durian siap dicetak. Ya padahal tadi buah durian yang kami kupas lebih dari 10 buah, tapi hasilnya hanya segini dampoknya. Bagaimana mereka bisa menjual kalau misalnya hasilnya amat-amat sedikit, dan kapan mereka bisa merasakan kesejahteraan? Agar harum, dampok durian kami bungkus dengan daun pisang. Sayang, meskipun dibuat olahan dampok durian, akses yang sulit membuat mereka juga sulit untuk menjual ke kota. Bahkan harganya sangat murah. Bu Maria, ini biasanya Ibu jual atau tidak dampoknya? Biasa juga dijual, biasa dimakan sendiri kalau cuma sedikit. Nah ini bisa dijual? Kalau bisa dijual ini. Harganya ini biasa 10.000, kalau dibagi ini 5.000. Ya, bisa dibayangkan tadi kami mengupas durian lebih dari 10 biji, hasilnya hanya 2 lembar seperti ini, dan 1 lembar dampok seperti ini dihargai dengan harga Rp10.000. Bisa dibayangkan jika 1 butir buah durian dijual di Jakarta itu lebih dari 50.000 harganya. Tapi di sini pembuatan dampok membutuhkan lebih dari 10 butir, hanya dihargai Rp10.000. Bagaimana mereka di sini bisa merasakan kesejahteraan kalau harga di sini, harga buah durian dihargai dengan harga yang sangat murah. Menuju Tengkulak, biasanya warga berangkat bersamaan, membawa hasil bumi mereka. Tengkulak adalah pedagang perantara yang membeli barang dari produsen awal atau biasa disebut pengepul. Akses jalan yang sulit membuat warga harus berjuang untuk menjual hasil bumi mereka. Ini rasanya juga lepas karena memang dalam sekali lumpurnya. Inilah satu-satunya akses yang menghubungkan Desa Sandapang dengan dunia luar. Jalan yang menjadi nadi kehidupan warga ini ironisnya berada di dalam kawasan hutan lindung. Setiap hari, warga harus melewati jalan yang sempit dan sulit dilalui. Saat hujan tiba, akses semakin berbahaya. Namun pemerintah desa tak bisa berbuat banyak karena tak punya wewenang untuk memperbaiki bahkan membuka jalan baru dengan anggaran desa.
hanya warga, tim Indonesiaku juga sulit melakukan peliputan di sini. Aman Kak, kamera aman nggak? Aman kamera, cuman emang akses jalannya susah banget. Kamu nggak apa-apa, El? Oke, pelan-pelan. Akses jalannya emang susah banget. Kami para kru aja setengah mati melintasinya. Hingga saat ini, warga hanya bisa berharap kepada dinas terkait memberikan kebijaksanaan dan langkah konkret agar warga mendapatkan akses jalan yang layak. Pak Bintang, ini pernah ada kejadian warga jatuh ke dasar sungai nggak Pak? Pernah. Pernah? Iya. Kenapa itu Pak? Ketika membawa hasil bumi kah atau lagi mau keluar desa? Ya, bawa hasil bumi. Apa? Coklat. Bertahun-tahun warga desa Sandapang harus menghadapi resiko saat menyeberangi sungai dengan jembatan gantung Karama. Harga durian di pengepul dipatok Rp3.000 hingga Rp5.000 per buah. Pun masih jauh dari yang diharapkan, namun masih lebih baik daripada tak laku dijual. Berstatus desa tertinggal, warga Sandapang harus berjuang ketika jatuh sakit. Fasilitas kesehatan yang jauh dari kata memadai membuat warga tak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Pia bulan mau kisah 2 bulan. Nah biasa apa Mana yang sakit? Ini perut yang sakit. perut ya. Di Ciloa. Ini. Ini ke Ciloa. Ya, bisa meha. Iya. Berak darah. Oh. Nah biasa Nek Farida obatinnya pakai apa nih Nek kalau di sini? Ya, pakai daun. Pakai daun. Dan kayu. Karena di sini susahnya di sini tidak ada kesehatan. Makanya kita pakai saja daun-daun kayu untuk tolong teman kalau ada sakit. Nah nanti kami cari di mana ini? Di hutan. Di hutan kita carinya. Ayo Nek kita cari ke hutannya. Minimnya tenaga medis, dukun dipercaya dapat membantu menyembuhkan penyakit mereka. Di tengah kemajuan zaman, warga Sandapang masih mengandalkan tanaman obat sebagai bagian dari kehidupan mereka. Untuk mendapatkannya, kami harus masuk jauh ke dalam hutan. Nah ini daun kalasumping ya Bu ya. Diambil berapa lembar Bu? Hanya butuh 3 lembar. Oke, dan yang diambilnya yang mana ya nih Bu? Bagian mana? Ini sembarang. Oh, Penting 3 lembar. pucuknya. Bagi warga Sandapang, hutan adalah apotek alami. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa tanaman semakin sulit ditemukan. Sesampainya di rumah, kami langsung meraciknya. Ternyata proses pembuatan obat tradisionalnya sangat amat sederhana, hanya daun kalasumpingnya itu disiram dengan air panas. Ini sudah siap untuk diminumkan ke pasiennya. Ayo Bu. Setelah airnya dingin, ramuan kalasumping siap untuk diminum. Menurut kepercayaan mereka, ramuan ini bisa menyembuhkan sakit diare berdarah. Terlepas dari pro dan kontra, pengobatan alternatif tetap menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat. Namun edukasi dan regulasi perlu ditingkatkan agar kesehatan tetap terjamin. Ya, meskipun pengobatan tradisional ini belum teruji secara klinis, namun warga desa Sandapang ini terpaksa
manfaatkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang berada di hutan. Jika pemerintah memberikan fasilitas kesehatan yang ada di Desa Sendapang ini, pastinya mereka akan sangat terbantu jika ada yang sakit. Supaya ada perhatian dari pemerintah, Bu. Pak, lahannya itu karena masih sebagian dalam kawasan hutan lindung, Bu.